Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahmi Abi Zulfikar dari Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Di sini saya ingin memenuhi tugas besar dari Bu Uun, yaitu tugas mempresentasikan materi Sistem Manajemen Komunikasi Organisasi mata kuliah Manajemen Komunikasi. Sistem manajemen komunikasi organisasi yaitu sistem komunikasi dalam organisasi. Yang pertama adalah definisi sistem. Secara umum, sistem sering dianalogikan sebagai metode, cara atau petunjuk untuk menghubungkan satu dengan yang lainnya dalam kumpulan atau himpunan objek. Itu menurut Georgi Hegel menyatakan bahwa salah satu pencetus konsep sistem pada akhir abad 19 mengibaratkan sistem sebagai proses kegiatan yang saling berlawanan dan dapat dikontrol. Jadi awal mulanya itu kayak sistem ini kayak metode. Sebelum melakukan komunikasi pasti ada metodenya terlebih dahulu. Yang kedua itu pentingnya komunikasi dalam organisasi. Komunikasi dalam organisasi menurut Effendi 1989 adalah komunikasi yang dilakukan pimpinan baik dengan para karyawan maupun dengan khalayak yang ada kaitannya dengan organisasi dalam rangka pembinaan kerjasama yang serasi untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Penting bisa untuk di dalam organisasi itu melakukan komunikasi. Kenapa? Kalau misalkan di organisasi tidak ada komunikasinya pasti akan selalu ada miskom. Kayak misalkan perbedaan pendapat atau semacamnya yang bisa mempengaruhi satu sama lainnya. Yang ketiga itu sasaran komunikasi dalam organisasi. Apabila sasaran komunikasi dapat diterapkan dalam suatu organisasi, baik organisasi pemerintah, organisasi kemasyarakatan maupun organisasi perusahaan, sasaran yang dituju pun akan beragam. Tujuan utamanya adalah mempersatukan individu-individu tergabung dalam organisasi tersebut. Jadi sasaran komunikasi ini di dalam organisasi itu untuk menyatukan perbedaan pendapat antara satu sama lainnya, biar satu pikiran, biar tidak ada perpecahan. Selanjutnya itu adalah korelasi ilmu komunikasi dengan organisasi. Yang pertama itu bentuk komunikasi. Menurut Wiryanto dari tahun 2005, komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan berbagai pesan organisasi dalam kelompok formal ataupun informal dari suatu organisasi. Komunikasi formal adalah komunikasi yang disetujui oleh organisasi dan berorientasi pada kepentingan organisasi. Yang kedua itu komunikasi kepemimpinan. Komunikasi memiliki hubungan yang erat dengan kepemimpinan, bahkan dapat dikatakan bahwa tidak kepemimpinan tanpa komunikasi. Jadi seorang pemimpin itu harus bisa pandai untuk melakukan komunikasi. Karena kalau misalkan tidak pandai dalam melakukan komunikasi, pasti nantinya tidak bisa bermusyawarahkan bila ada masalah-masalah tertentu yang ada di dalam organisasi. Yang ketiga itu model komunikasi organisasi. Yang pertama itu ada komunikasi linear, one way communication. Yang kedua itu komunikasi interaksional. Yang ketiga itu komunikasi transaksional. Yang keempat adalah efektivitas komunikasi organisasi. Untuk meningkatkan kegiatan efektivitas suatu kegiatan yang dilakukan dengan membandingkan antara prestasi saat ini dan prestasi yang diperoleh apabila semua sumber daya yang dimilikinya dikelola secara optimal dan objektif. Ada 3 dimensi yang patut dipertimbangkan dan mengamati tingkat efektivitas suatu organisasi atau kelompok. Yang pertama itu output yang dihasilkan, yang kedua itu kepuasan anggota, yang ketiga itu pertumbuhan dan pengembangan staf. Selanjutnya yang kelima, dimensi gaya, pengaruh dan implikasi komunikasi dalam organisasi. Dimensi komunikasi dalam organisasi ada dua macam, yaitu antara komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Komunikasi internal itu komunikasi yang terjadi di dalam organisasi, sementara komunikasi eksternal itu
komunikasi yang terjadi di luar organisasi. Gaya komunikasi dalam organisasi ada beberapa bagian, diantaranya the controlling style, the equalitarian style, the structuring style, the dynamic style, the relinquishing style, the withdrawal style. Selanjutnya, pengaruh komunikasi terhadap perilaku organisasi. Sebagai komunikator, seorang pemimpin organisasi, manajer, atau administrator harus memilih salah satu metode dan teknik komunikasi yang disesuaikan dengan situasi ketika komunikasi dilancarkan. Dalam hubungan ini, Henry Mintzberg tahun 1987 menyatakan wewenang formal seorang manajer menyebabkan timbulnya 3 peranan, yaitu peranan antarpersonal, peranan informasi, dan peranan memutuskan. Jadi manajer atau seorang pemimpin organisasi itu harus pandai-pandai memilih metode-metode berkomunikasi dengan para staf karyawannya. Karena misalkan tidak bisa memilih metode-metode yang disesuaikan dengan situasi tertentu, itu nanti bisa terjadi kesalahpahaman itu sendiri. Selanjutnya adalah implikasi komunikasi dalam kehidupan organisasi. Komunikasi membantu pemecahan masalah organisasi. Komunikasi membentuk reputasi organisasi, implikasi manajerial. Selanjutnya yang bagian ketiga adalah pendekatan sistem dalam pengelolaan organisasi. Implementasi pendekatan sistem menurut Soderbergh menjelaskan bahwa pendekatan sistem dalam manajemen berfungsi sebagai planning the system and controlling the system. Jadi maksudnya itu pendekatan sistem itu kalau manajemen berfungsi sebagai planning. Berarti planning itu rencana dan rencana metode rencana yang akan dijalankan, dikomunikasikan, dan controlling system, jadi mengontrol metode tersebut. Yang kedua itu model sistem abstrak dalam organisasi. Dapat dipahami bahwa penggunaan sistem di perusahaan untuk memaksimalkan rasio input ataupun output. Dalam hal ini efektivitas feedback banyak berkaitan dengan pencapaian tujuan perusahaan. Oleh sebab itu, prinsip saling kebergantungan dalam lingkungan organisasi atau perusahaan akan melibatkan seluruh unsur yang berkaitan dalam organisasi. Yang ketiga itu hubungan antara manajemen dan organisasi. Manajemen sebagai mengelola sumber daya alam manusia, sumber dana, dan sumber lainnya tidak akan mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien tanpa organisasi yang mapan. Jadi hubungan antara manajemen dengan para karyawan itu harus kayak bisa mengoptimalkan komunikasi tersebut dengan baik dan benar. Jikalau tidak, ya nantinya tidak akan efektif apa yang akan dikerjakan tersebut. Sebaliknya organisasi sebagai struktur atau sistem sulit mencapai tujuan yang semula telah ditetapkan tanpa manajemen yang baik dan akurat. Yang terakhir itu proses komunikasi organisasi. Proses komunikasi adalah setiap langkah mulai dari saat menciptakan informasi sampai dipahami oleh komunikan. Langkah-langkah dalam proses komunikasi adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah ide. Yang kedua adalah encoding. Yang ketiga adalah transmitting. Yang keempat adalah penerimaan pesan. Yang kelima adalah decoding. Dan yang keenam adalah tindakan. Yang pertama itu ide. Pertama itu misalkan kayak kita bisa menyampaikan ide lalu di encoding oleh organisasi tersebut, oleh para ininya, terus langsung di transmitting, lalu menerima pesan, lalu di decoding, dan yang terakhir itu yang paling penting adalah melakukan aksinya, tindakan. Ya, seperti itu. Segitu saja presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada yang kurang jelas atau yang tidak dipahami, mohon maaf.
Saya pamit Abdul Fikar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.